Sumatera Utara kini bisa melakukan pemeriksaan PCR secara mandiri. Gudang mebel di Marelan ludes terbakar, 2 orang mengalami luka. Seorang polwan di Kota Medan menyisihkan gajinya bantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Jumat 17 April 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, kita sambut Wajah Sumut selengkapnya. Jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat menjadi 103 kasus. 10 dinyatakan meninggal dunia, 12 lainnya dinyatakan sembuh. Sementara jumlah PDP yang dirawat saat ini sebanyak 139 pasien dan 2.302 orang dalam pemantauan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data tersebut dikonfirmasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 16 April 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pasien positif COVID-19 mencapai 103 kasus, 10 diantaranya meninggal dunia, sedangkan 12 lainnya telah dinyatakan sembuh. Dari data kasus positif, 79 dinyatakan positif dari pemeriksaan PCR dan 24 lainnya terkonfirmasi menggunakan rapid test. Sementara jumlah PDP yang dirawat saat ini sebanyak 139 pasien dan 2.302 orang dalam pemantauan. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara Aris Yudariansah mengatakan penularan virus corona masih tinggi di Sumatera Utara sehingga masyarakat dihimbau untuk tetap menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Kita perhatikan bersama dari data yang kami sajikan. Pasien positif dengan metode PCR berjumlah 79 orang. Pasien positif dengan menggunakan rapid test berjumlah 24 orang. Pasien yang meninggal berjumlah 10 orang. Sementara pasien yang sembuh ada 12 orang. Pemirsa, Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara telah menerima ratusan regensia dan telah memiliki laboratorium dilengkapi alat PCR guna mendeteksi pasien terjangkit COVID-19. Hadirnya fasilitas tersebut, pemeriksaan COVID-19 dengan metode PCR dapat dilakukan secara mandiri dan lebih efisien. Sebanyak 333 regensia atau bahan utama pengujian swab terkait COVID-19 telah dimiliki Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. 300 diantaranya merupakan bantuan dari Balitbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain itu, Rumah Sakit USU juga telah dilengkapi 2 unit alat polymerase chain reaction atau PCR yang siap dioperasikan. Dengan dimilikinya alat dan bahan tersebut, pemeriksaan spesimen PDP COVID-19 dapat dilakukan secara mandiri dan lebih efisien. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Alwi Mujahid Hasibuan menyampaikan nantinya pasien tidak perlu menunggu lama hasil spesimen mereka sehingga jika dinyatakan negatif maka dapat dipulangkan ke rumah masing-masing. Saat ini Universitas Sumatera Utara juga telah membentuk tim medis dan paramedis untuk memaksimalkan pemeriksaan PCR mandiri yang dilakukan di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Dengan datangnya regensia yang dibutuhkan untuk COVID-19, maka ini sudah bisa operasional. Mungkin besok secara teknis operasional. Jadi hari ini sudah dinyatakan bisa oleh rektor tadi, tapi secara teknis besok sudah. Di tengah pandemi COVID-19, masih saja ada pihak yang menyebarkan informasi menyesatkan kepada masyarakat. Seperti yang terjadi di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, ratusan warga berkumpul karena termakan isu adanya pembagian sembako gratis. Ratusan warga yang didominasi kaum ibu-ibu berbondong-bondong mendatangi lapangan Merdeka Kota Tebing Tinggi. Dengan membawa KTP dan kartu keluarga, mereka berharap mendapatkan paket sembako gratis. Salah seorang warga, Fitri, mengaku memperoleh informasi tersebut dari orang per orang yang beredar sejak beberapa hari terakhir. Namun setibanya di lapangan Merdeka ternyata tidak ada kegiatan pembagian sembako yang dimaksud.
Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi Nanang Fitra Aulia mengatakan sejauh ini belum ada pembagian sembako dari pemerintah kota. Pembagian sembako baru akan digelar Jumat hari ini dengan dikoordinir Kepala Lingkungan agar tidak terjadi kerumunan. Rencananya ada 5.000 paket sembako yang akan dibagikan kepada warga melalui pendataan yang tersebar di 5 kecamatan. Warga-warga sana ngomong katanya dapat bantuan. Oh, katanya hari ini ada pembagian sembako gitu, Bu? Iya, semalam di rumah sakit umum katanya tukang beca dapat. Maka hari ini, Bu, kemari. Apa nggak ada informasi? Memasuki hari ketiga, 34 penumpang KM Kelut yang menjalani karantina di Mes PTPN 3 Deli Serdang masih menjalani pemeriksaan kesehatan. Beragam aktivitas diberikan kepada para penumpang KM Kelut untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Sebelum pengecekan suhu tubuh, tim medis secara rutin melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh kamar tidur dan ruangan yang menjadi lokasi karantina puluhan penumpang KM Kelut. Selanjutnya, satu persatu dari 34 penumpang kapal motor Kelut dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan pemberian vitamin C untuk dikonsumsi setiap harinya pagi dan sore hari. Tim pengamanan dari TNI Kodim 0204 Deli Serdang dan Polresta Deli Serdang serta pihak BPBD Sumut juga mengajak penumpang kapal berolahraga bersama untuk menjaga kebugaran. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait pemulangan 34 penumpang KM Kelut ke daerahnya masing-masing, di mana dari 34 orang penumpang, 2 diantaranya merupakan warga asal Aceh dan Pekanbaru Riau, sedangkan 32 lainnya warga Sumatera Utara. Mereka menjalani karantina di Mes PTPN 3 Sekarang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, pasca dinyatakannya 39 ABK KM Kelut yang positif COVID-19 berdasarkan rapid test. Satlantas Polres Labuan Batu menggelar operasi keselamatan 2020 selama 14 hari ke depan sebagai upaya penanggulangan COVID-19 dengan menyediakan tempat cuci tangan portable di sejumlah titik di Labuhan Batu. Operasi keselamatan 2020 dilakukan dengan menyediakan tempat cuci tangan massal di pusat keramaian dan fasilitas umum, salah satunya di Pasar Glugur Rantau Prapat, Labuhan Batu. Operasi keselamatan ini merupakan pengalihan dari operasi simpatik yang kerap digelar setiap tahunnya. Kasat Lantas Polres Labuan Batu AKP Rusbeni menyebutkan langkah tersebut dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19 dan memberi edukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup bersih. Inovasi membuatkan wastafel portable yang tujuannya untuk di tempat-tempat umum supaya bisa masyarakat melakukan cuci tangan secara gratis dan memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk tetap. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai gudang mebel di Marelan ludes terbakar. 2 orang mengalami luka. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Pemirsa, satu gudang mebel di Marelan ludes terbakar. 2 orang karyawan mengalami luka bakar dalam peristiwa tersebut. Kebakaran melanda gudang pembuatan spring bed di kawasan Jalan Kebun Rambung, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Kebakaran yang terjadi sempat membuat panik para pekerja yang sedang melakukan aktivitas. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api terus membesar dan membakar hampir seluruh isi pabrik. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan diturunkan ke lokasi. 2 orang karyawan mengalami luka bakar dalam peristiwa ini, sementara polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Akibat seringnya air pam tidak mengalir, puluhan kepala rumah tangga di Kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan terpaksa mengambil air dari sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Menurut warga, pasokan air pam sering tidak mengalir sehingga mereka terpaksa mengambil air dari Sungai Deli untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Warga mengatakan air pam biasanya mengaliri rumah warga sekitar pukul 5 dini hari, kemudian tidak mengalir lagi dan kembali mengalir pada pukul 7 malam. Kondisi ini telah berulang kali dikeluhkan warga, namun pihak PAM mengatakan pasokan air dari PAM Tirtana di Medan Labuhan memang terbatas.
Warga dianjurkan memasang pompa air untuk mengatasi kelangkaan air bersih. Cakwa hidup kan? Nah, tengok lagi, itu kayak hidup kan? Hidup. Nah, Tapi kecil ya. dalam berapa bulan nih lah? Udah ada sebulan. Adalah 2 bulan ada yang gini-gini. 2 bulan mati. Hmm. Jadi kalau mati air, kayak mana airnya, Pak? Ya kadang-kadang air sungai. Ambil air sungai. Ngangkat-ngangkat. Iya, anak-anak. Bulog Cabang Medan kembali mendistribusikan beras pesanan Pemko Medan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Penyaluran beras kemasan 5 kg untuk masyarakat Kota Medan ini sempat terkendala akibat kekurangan karung. Perum Bulog Cabang Medan sebagai penyedia beras telah mendapatkan karung beras ukuran 5 kg sesuai pesanan Pemko Medan. Saat ini beras seberat 5 kg dalam kemasan karung tersebut sudah bisa diambil lagi oleh pihak kelurahan sesuai kebutuhan dan jatah yang diberikan oleh pemerintah Kota Medan. Beras bantuan ini sendiri merupakan aplikasi dari imbauan pemerintah agar masyarakat tetap di rumah untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kota Medan. Masyarakat yang mendapat bantuan diprioritaskan pada mereka yang kehilangan penghasilan dan masyarakat kurang mampu. Pihak Bulog mengakui penyaluran beras sempat terkendala karena persoalan karung ukuran 5 kg. Sebab selama ini pihak Bulog menyediakan karung 10 kg dalam jumlah yang memadai, namun untuk ukuran 5 kg memang terbatas. Sedangkan untuk stok beras, Perum Bulog meyakinkan tersedia untuk beberapa bulan ke depan, baik saat Ramadan maupun pasca Idul Fitri. Sebelumnya, pemerintah Kota Medan akan mendistribusikan sebanyak 1.000 ton beras untuk masyarakat yang terdampak. Masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan 5 kg beras dan akan diberikan secara berkala. Kendala itu memang ada, terutama di kemasan. Selama ini kan kita mainnya di kemasan 10. Ternyata kemarin ada permintaan. Kita beralih ke berita kriminal. Seorang tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangkap aparat Satuan Reskrim Polres Serdang Bedagai. Kasus ini dipicu rasa cemburu sang suami karena sang istri akan menikah lagi. Tersangka Supriyadi warga Dusun 5 Desa Serejo, Kecamatan Serampah, Serdang Bedagai masih menjalani pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Polres Serdang Bedagai. Tersangka ditangkap polisi lantaran pengaduan istrinya sendiri bernama Nur Hayati. Supriyadi dituduh hendak membakar istrinya sendiri karena mendapati sang istri bersama pria lain berinisial AS berada di dalam rumah. Mengetahui hal tersebut, pelaku Supriyadi kemudian membeli bensin dan menyiramkannya ke istri dan AS untuk membakar keduanya. Namun korban AS kemudian melakukan perlawanan dan berteriak minta tolong sehingga warga datang dan mengamankan pelaku. Menurut Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai AKP Panduwinata, kasus ini dipicu kecemburuan tersangka terhadap istrinya yang akan menikah lagi. Atas perbuatannya, tersangka terancam dengan hukuman 12 tahun penjara. Polres Padang Sidimpuan memusnahkan ratusan kilogram ganja kering siap edar hasil sitaan bulan Januari 2020. Pemusnahan barang bukti ganja dilakukan dengan cara dibakar. Pemusnahan barang bukti ganja kering siap edar dilakukan Polres Padang Sidimpuan, disaksikan pihak BNN, Pengadilan Negeri, dan tokoh masyarakat di halaman Mapolres Padang Sidimpuan. Ganja seberat 249 kg dimusnahkan dengan cara dibakar yang merupakan hasil sitaan di bulan Januari dari 2 tersangka. Sebelum dimusnahkan, pihak kepolisian melakukan video conference bersama kedua tersangka yang berada di Rutan Salambu, Padang Sidimpuan. Kita beralih ke berita lain. Bupati Serdang Bedagai Sukirman meninjau lahan yang akan dijadikan sebagai tempat pemakaman bagi korban COVID-19. Lahan tersebut memiliki luas 800 meter persegi yang berada di Kecamatan Sebamban, Serdang Bedagai. Peninjauan lahan pemakaman khusus korban COVID-19 dilakukan Bupati Serdang Bedagai Sukirman bersama Dandim 0204 Deli Serdang dan sejumlah OPD beserta Muspika Kecamatan. Lahan tersebut memiliki luas 800 meter persegi yang berada di tengah perkebunan kelapa sawit PT PP Lonsum, Desa Rampa Estate, Kecamatan Sebamban, Serdang Bedagai. Bupati Serdang Bedagai menyampaikan rencananya lahan tersebut akan dikhususkan bagi korban COVID-19 yang beragama Islam, sementara yang Kristiani sudah disiapkan lahan di Kecamatan Dolok Masihul. Saat ini pihak pemerintah Serdang Bedagai masih menunggu proses administrasi pelepasan lahan dari pihak perkebunan PT PP Lonsum. Belum jelas batasnya, ya. Artinya tidak dipagar juga, kita tidak tahu batasnya. Gitu. Tapi yang jelas masih ada tanah kosong, kalau misalnya 800 meter itu 2 ranting bisa dimanfaatkan
maka ini menjadi alternatif. Nah, kemarin dari pihak kecamatan juga, desa, di bawah. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai seorang poluan di Kota Medan menyisihkan gajinya membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut, Polres Tapanuli Utara membagikan 1.000 nasi bungkus bagi warga terdampak COVID-19 sembari mengimbau masyarakat untuk wajib menggunakan masker jika berada di luar rumah. Pembagian 1.000 nasi bungkus diberikan kepada warga terdampak COVID-19 terkhusus bagi pengemudi becak, angkutan umum dan ojek online di 5 titik di Tapanuli Utara seperti di Tarutung, Pahai, Sipoholon, Pangaribuan, dan Siborong-Borong. Tak hanya nasi bungkus, petugas juga membagikan masker sembari menghimbau warga untuk wajib menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah. Kapolres Tapanuli Utara AKBP Horasi Lain mengatakan pembagian nasi ini sebagai wujud kepedulian negara terhadap warga yang terdampak perekonomiannya akibat virus COVID-19. Nah, tentu itu tujuannya adalah bagaimana kita bisa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat yang relatif skala prioritas yang perlu kita berikan bantuan bersifat makanan ya. Dan itu penting untuk apa? Untuk paling tidak kita sedikit meringankan. Sejumlah upaya terus dilakukan guna mencegah penyebaran dan dampak pandemi COVID-19 di Sumatera Utara. Berbagai pihak pun terus bersama menyalurkan bantuan masker dan sembako sebagai bentuk kepedulian di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan Posko Pejuang Rakyat atau Popera Toba yang membagikan 1.200 masker gratis kepada pengemudi becak dan pedagang kaki lima. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dalam mematuhi himbauan pemerintah terkait wajib menggunakan masker jika berada di luar rumah, terkhusus pada mereka yang harus berjuang mencari nafkah di tengah pandemi COVID-19. Tak hanya kepada masyarakat, bantuan juga menyasar kepada para jurnalis yang harus melakukan peliputan di tengah pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan Polresta Deli Serdang yang membagikan bantuan berupa masker dan hand sanitizer serta paket sembako. Menurut Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi, pihaknya mengapresiasi kinerja jurnalis yang turut membantu pemerintah dalam memberikan informasi terkait COVID-19. Di Tapanuli Tengah, para jurnalis juga mendapatkan bantuan dari PT Agincourt Resorts atau Tambang Emas Martabe Batang Toru berupa masker, hand sanitizer, vitamin, dan cairan disinfektan. Pemberian bantuan dilakukan secara simbolis kepada Pokja PWI Sibolga Tapanuli Tengah untuk dilanjutkan ke perorangan. Sementara itu di Kota Medan, Perhimpunan Epidemiologi Indonesia Dinkes Sumatera Utara memberikan bantuan kepada keluarga pasien yang terpapar COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan. Bantuan yang diberikan berupa sembako, masker, obat-obatan, dan vitamin. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, khususnya kepada keluarga pasien yang berjuang menghadapi COVID-19. Sejumlah penjahit di kota Sidikalang menyumbangkan keahliannya untuk memproduksi alat pelindung diri seperti masker dan baju hazmat. Kegiatan sosial tersebut dilakukan untuk membantu tim medis dalam menangani pasien COVID-19. Hal tersebut disampaikan salah seorang penjahit di kota Sidikalang, Serli Napitupuluh. Serli mengatakan mengatasi kelangkaan alat pelindung diri khususnya masker dan baju hazmat, sejumlah penjahit di kota Sidikalang, Dairi mengaku siap menyumbangkan keahliannya membantu memproduksi APD yang dibutuhkan tim medis dalam menangani COVID-19. Para penjahit hanya meminta pihak terkait baik pemerintah maupun donatur bisa membantu menyediakan bahan produksi untuk dijadikan masker dan baju hazmat tanpa harus diberi upah. Para penjahit juga meminta hasil produksi yang mereka buat nantinya tidak untuk diperjualbelikan, melainkan disumbangkan kepada masyarakat atau tenaga medis yang membutuhkan. Serli Napitupulu mengatakan saat ini ada 10 orang penjahit yang telah bergabung untuk memproduksi alat perlindungan diri bagi tim medis melawan ataupun menangani pasien COVID-19. Dalam satu hari mereka bisa memproduksi puluhan baju hazmat dan ratusan masker yang dibutuhkan oleh tenaga medis dalam menangani pasien COVID-19. Kami cari literaturnya apa itu APD itu, bagaimana standarisasinya bisa dipakai orang dinas. Kami cari, kami bertanya sampai ke yang pakar di dalamnya.
kami temukanlah bahan ini, kami coba produksi. Kalau sampai saat ini memang yang kami hasilkan belum ada yang diperjualbelikan. Semuanya. Sejumlah jurnalis di Kota Tebing Tinggi kembali membagikan masker gratis kepada warga. Sementara di Tapanuli Tengah, pihak kepolisian setempat membagikan sembako kepada para jurnalis. Di Tebing Tinggi, pembagian masker gratis dipusatkan di perempatan lampu merah Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Kota Tebing Tinggi. Sembari membagikan masker, para jurnalis juga mengingatkan pengendara agar tetap memakai masker saat berada di luar rumah. Ketua PWI Kota Tebing Tinggi Abdullah Sani Hasibuan mengatakan kegiatan ini digelar untuk kali kedua dengan jumlah masker sebanyak 350 lembar. Sebelumnya pada pekan lalu kegiatan serupa juga telah dilakukan dengan membagikan masker sebanyak 250 lembar. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian para jurnalis dalam membantu pemerintah dan masyarakat mencegah penyebaran virus COVID-19. Sementara Kepolisian Resort Tapanuli Tengah menggelar bakti sosial membagikan sembako kepada para jurnalis di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah. Pemberian bantuan sembako sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap tugas jurnalis yang memberikan informasi perkembangan virus COVID-19 di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Kapolres Tapanuli Tengah Ajun Komisaris Besar Polisi Sukamat mengatakan tugas media sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat sekaligus membantu pemerintah memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Pemirsa, seorang polwan yang bertugas di Polda Sumatera Utara menyisihkan sebagian gajinya membeli sembako untuk diberikan kepada warga yang membutuhkan. Aksi sosial ini dilakukannya di sejumlah lokasi jalan di Kota Medan di tengah pandemi COVID-19. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumur edisi hari ini. Saya Danang Pangribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetaplah berada di rumah dan terapkan pola hidup sehat dan bersih bersama kita cegah virus corona. Sampai jumpa. Inilah aksi sosial Bribda Tika Sinaga, seorang polisi wanita yang bertugas di Polda Sumatera Utara, viral di media sosial. Usai melaksanakan tugas, Bribda Tika yang bertugas di Kesatuan Samapta Polda Sumut turun ke sejumlah lokasi persimpangan lampu merah di Kota Medan untuk menemui para pedagang, pengendara becak motor, dan warga yang biasa mencari nafkah di persimpangan lampu merah. Dengan menumpang becak motor, Bribda Tika Sinaga dibantu temannya membawa sejumlah bantuan berupa paket sembako, hand sanitizer, dan masker untuk dibagikan kepada warga kurang mampu. Meski bantuan yang diberikan tidak banyak, Bribda Tika bersama rekan-rekannya sangat bersyukur bisa membantu masyarakat kecil di tengah pandemi COVID-19. Cuman dengan situasi kayak gini, yang kita tahu lagi juga banyak korban dari lockdown ini kan Bang, dia lebih ke arah ekonomi masyarakat Bang. Jadi ya makanya saya tergerak untuk ngajak teman-teman saya, ngajak senior-senior saya, ngajak komandan saya untuk berpartisipasi mengumpulkan donasi gitu Bang. Dan donasi ini biasanya kami pergunakan membeli sembako yang udah kami bagikan sebelumnya. Dan juga makin kemari makin memikirkan lagi apalah kira-kira yang dibutuhkan masyarakat seperti masker dan APD lainnya gitu. Selain memberikan bantuan, Bribda Tika Sinaga juga melakukan sosialisasi protokol pencegahan COVID-19 kepada warga yang ditemuinya. Aksi kemanusiaan yang dilakukan personil Polri ini kini viral di media sosial dan menginspirasi banyak orang untuk turut membantu sesama di tengah pandemi COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Teguh Angga, Metro TV.